B. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Yang pertama, pembaru dari India. A. Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syah Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Syah Waliullah juga gemar menulis. Ketika wafat, beliau banyak meninggalkan karya-karya tulis. Karya-karya beliau diantaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Saat kemunduran dunia Islam, Syah Waliullah berpendapat penyebab tersebut adalah 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. 2. Sistem demokrasi kekhalifahan diganti menjadi sistem monarki absolut. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam diakibatkan karena adanya perbedaan aliran. 4. Mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya. Pemikiran lain dari Syah Waliullah adalah perlunya menerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini termasuk baru, sebab penerjemahan Al-Quran pada saat itu masih dilarang oleh para ulama. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan Al-Quran adalah bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India saat itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syah Waliullah di tahun 1758. Terjemahan yang semula ditentang itu lambat laun dapat diterima oleh masyarakat Islam India pada saat itu. Setelah masyarakat bersedia menerima terjemahan Al-Quran, kemudian putra Syah Waliullah melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syah Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. B. Said Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Setelah kerajaan Muha dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampilan ulama baru di India yaitu Said Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Said Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam mengetahui agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Said Ahmad Khan pernah bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya masih 18 tahun. Kemudian ia bekerja pula sebagai hakim. Akan tetapi, pada tahun 1846, ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Pada saat kejadian tersebut, Said Ahmad Khan banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggap bahwa Said Ahmad Khan telah banyak berjasa kepada mereka, sehingga mereka ingin membalas jasanya. Namun, Said Ahmad Khan menolak hadiah yang dianugerahkan Inggris kepadanya. Ia hanya menerima gelar Sir yang diberikan pemerintah Inggris kepadanya. Dengan gelar Sir tersebut, sehingga ia populer dipanggil dengan nama Sir Syed Ahmad Khan. Komunikasi Said Ahmad Khan yang baik dengan pihak Inggris digunakannya sebagai strategi untuk kepentingan umat Islam di India. Said Ahmad Khan berpendapat bahwa kedudukan umat Islam di India dapat meningkat apabila mereka bersedia bekerja sama dengan Inggris. Said Ahmad Khan berpendapat demikian karena Inggris merupakan penguasa terkuat di India, melebihi penguasa-penguasa lainnya di sana. Oleh karena itu, apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris, maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Sikap antipati terhadap Inggris justru akan menjadikan umat Islam di India tetap mundur dan akhirnya tertinggal. Pemikiran Said Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1.
Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. 3. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. 4. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. 5. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau dalam kurung hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. 6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo-Oriental College atau dalam kurung MAOC yang terletak di Aligarh. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938. Beliau berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar doktor PhD dalam bidang tasawuf. Tesis doktoral Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau perkembangan metafisika di Persia. Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religion Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Berbeda dengan pembaruan-pembaruan lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya antara lain, 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam, oleh karena itu pintu ijtihad tetap terbuka. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis dalam syairnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan dalam berpikir. 4. Hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. 6. Perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhur tetap menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan.